Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha Tamaira dari Administrasi Publik semester 5. Pada hal ini saya akan menjelaskan manajemen perubahan. Yaitu manajemen itu adalah perbuatan yang menggerakkan sumber daya manusia dan segala fasilitas yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Manajemen ini juga merupakan proses pendayaan gunaan sumber daya melalui kegiatan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian semua potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi manajemen itu ada strateginya juga, yaitu strategi dalam pencapaian tujuan. Strategi manajemen perubahan ini yaitu ada jenisnya. Political strategi, yaitu pemahaman mengenai struktur kekuasaan yang terdapat dalam sistem sosial, dan economic strategi, pemahaman dan memegang posisi pengaturan sumber ekonomi, yaitu memegang posisi kunci dalam proses perubahan, yaitu perubahannya itu. Yang ketiga, akademik strategi, yaitu pemahaman bahwa setiap manusia itu rasional, yaitu setiap orang sebenarnya akan bisa menerima perubahan dan kepadanya akan yang diterima oleh akal sehat. Faktor yang menghambat terjadinya manajemen perubahan yaitu kelambanan struktural kelompok kerja, tantangan keseimbangan kekuatan yang ada, terlalu fokus pada perubahan terbatas, dan ancaman pada hubungan kekuasaan yang sudah ada biasanya, dan juga lingkungan dan sosialnya sih. Keadaan karakteristik manajemen perubahan itu sendiri itu bisa yang pertama, tidak semua orang bisa diajak melihat perubahan ya, dan kedua, ada sisi lembut dari sisi perubahan, dan dibutuhkan upaya khusus untuk menyentuh nilai dasar atau budaya korporat ya, bisa mengenal lingkungan gitu istilahnya, dan perubahan yang menimbulkan ekspektasi yang dapat menimbulkan getaran emosi dan harapan, seperti kayak salah persepsi kepada orang, seperti itu. Jenis perubahan itu tuh ada lagi manajemen perubahan itu, yaitu plan change dalam perubahan terencana dan tidak terencana. Yang kedua, menurut sifatnya itu incremental change and fundamental change. Yang ketiga, temporary radical change. Keempat, dan structural change and cyclical change. Dan manajemen perubahan ini ada juga adaptive change, yaitu seperti manajemen perubahan ini paling rendah tingkat kompleksitasnya, tidak kepastiannya. Jadi perubahan ini sangat menyangkut pelaksanaan perubahan yang sifatnya berulang atau meniru perubahan dari unit yang berbeda, seperti karyawan tidak merasa kekhawatiran atas perubahannya, seperti perubahan di kantor gitu. Peran pemimpin dalam manajemen perubahan. Menurut saya sponsor individu atau kelompok yang mempunyai kekuatan sumber persetujuan perubahan, yaitu dan individu atau kelompok yang mempunyai tanggung jawab membuat perubahan, dan tujuan individu atau kelompok yang harus berubah, dan individu atau kelompok yang ingin mencapai perubahan itu sendiri, ingin mencapai tujuan tetapi dia kurangi memiliki kekuasaan. Itu saja, terima kasih dari saya. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.